Shalom. Bersyukur kembali kita berjumpa bersama dengan saya Elke Wijanarko. Saya bersyukur pasti saudara semua dalam keadaan yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saudara sudah pernah melihat di seri-seri khotbah ini atau firman Tuhan ini yang berikut yang lalu-lalu, saya percaya saudara pasti akan tahu bahwa kita berada di suatu tema, yaitu Take Your Lamp and Extra Oil. Hari ini pun kita tetap membahasnya, yaitu tentang pelita itu terlebih dahulu. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara di dalam Matius 25 ayat yang ketiga dan keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Jadi ada dua kelompok nih. Bahwa dia adalah kelompok dari gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Mereka semua sama-sama membawa pelita. Tetapi yang membedakan mereka adalah 5 membawa pelita saja. Tapi yang kelima lagi yang dikatakan bijaksana, ia membawa pelita dengan minyak cadangannya. Namun hari ini kita masih membahas tentang pelita itu terlebih dahulu. Mari saya akan membacakan ayat di dalam Matius 7 di ayat yang ke-21 dan 23 sampai 23. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih, kalau tadi Tuhan Yesus di Matius 7, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa akhir zaman ini akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu melakukan kehendak dari Bapaknya. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kalau saya baca bagi saudara di Matius 25 ayat yang ke-12 dan ke-13, saya akan membacakan bagi saudara. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari maupun akan saatnya. Jadi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang 10 gadis ini dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di Matius 7, itu ada hubungannya, saudara. Dan itu juga berbicara tentang pelita. Pelita adalah salah satu perabotan di ruang kudus, yaitu di tabernakel. Ya, ada 3 perabotan, yaitu meja roti pertunjukan, mezbah dupa, dan pelita. Kali ini kita mau berbicara tentang pelita itu terlebih dahulu. Pelita ini adalah kehendak Tuhan. Ya, ada di ruang kudus, di mana itu selalu harus menyala terus, dan itu merupakan suatu pikiran kehendak Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan menyampaikan bahwa ada 10 gadis, ada semua 10 orang yang membawa pelita. Artinya mereka semua memiliki kehendak Tuhan tersebut. Tetapi tidak semuanya melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya setiap dari kita tidak hanya memiliki pelita atau tidak hanya menyalakan pelita kita, tetapi kita harus melakukannya, yaitu kehendak Tuhan itu harus kita lakukan. Kalau kita bicara tentang kehendak Tuhan, ada 7 kehendak daripada Bapa yang akan kita bahas dalam, mungkin gak sampai selesai di seri ini, di seri yang akan berikutnya akan saya lanjutkan. Ada 7 kehendak Bapa. Yang pertama adalah kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Bapa yang pertama adalah agar semua orang diselamatkan. Itu adalah kehendaknya. Ya, Bapa menghendaki semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang sebetulnya dikehendaki Bapa untuk tidak menjadi selamat. Ya, itulah kehendak Bapa. Dan kalau sampai hari ini saudara dan saya diselamatkan, itu semua karena kehendak Bapa. Haleluya. Dari segala sesuatu yang sudah Bapa ciptakan, kita adalah makhluk yang sangat spesial, yang sangat dicintai oleh Bapa. Dan itu dikehendaki untuk selamat. Nah, itu adalah kehendaknya. Dan itu merupakan pelita kehendaknya. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita juga bila saudara dan saya sudah selamat, kita juga harus terus melakukan kehendak Bapa supaya semua orang diselamatkan. Ya, lewat kehidupan kita kah? Apakah kita di dalam bersaksi di dalam kehidupan kita, atau ada perubahan di dalam kehidupan kita yang membuat orang lain yang belum mengenal Bapa bisa menjadi selamat, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi selamat. Nah, dengan demikian pelita kita menyala. Nah, itulah yang merupakan dikehendaki oleh Bapa untuk terus menyalakan pelita kita. Saya coba untuk yang kedua, yaitu kehendak Bapa yang kedua. Ya, kehendak Bapa yang kedua adalah belas kasihan. Di ayat Matius 17 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah belas kasihan. Bukan hanya sekedar suatu persembahan. Kita bisa memberikan banyak persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki ialah kita memiliki belas kasihan. Sama seperti Bapa memiliki belas kasihan kepada kita. Nah, itu merupakan kehendak daripada Bapa. Bila kita terus menyalakan pelita kita, kita sudah diselamatkan, haleluya, amin. Namun di dalam kehidupan kita, kita tidak berbelas kasihan. Kita tidak memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Kita tidak memiliki belas kasihan kepada saudara kita. Maka kita tidak melaksanakan, tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Seperti yang tadi saya baca di dalam Matius 7. Ya. Ketika Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman ini akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Mungkin mengadakan penginjilan kemana-mana. Memberitakan Injil kemana-mana. Membuat KKR kemana-mana. Namun di dalam hatinya mereka tidak memiliki belas kasihan. Belas kasihan ini bukan hanya memiliki kasih atau menolong atau mendoakan seperti itu. Tetapi betul-betul belas kasihan yang seperti Bapa yang miliki. Yaitu belas kasihan yang murni. Kasih dari Bapa itu sendiri. Nah, itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Nampak di dalam tutur kata kita. Nampak di dalam perilaku kita. Dan itu semua dilihat oleh Bapa di surga. Sekalipun kita melakukan banyak pekerjaan, sekalipun kita melakukan banyak pelayanan, sekalipun kita bisa katakanlah membuat KKR yang besar-besar seperti itu. Tetapi bila tidak memiliki hati yang seperti Bapa, yaitu belas kasihan, maka kita tidak melakukan kehendak Bapa. Saudaraku yang kekasih, untuk kali ini mungkin saya harus stop sampai di sini terlebih dahulu. Nanti di seri yang berikutnya saya akan bahas untuk kelanjutan daripada kehendak Bapa itu. Saya mau berdoa untuk saudara semua. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara yang mendengarkan serial khotbah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus Engkau menjamah setiap saudara-saudara yang melihat dan mendengarkan ini Tuhan. Biarlah mereka tetap menyalakan pelitanya. Dan mereka terus menerus Tuhan memiliki hubungan intim dengan Engkau.
Berkati Tuhan semua orang yang mendengarkan firman ini. Jamah hatinya mereka dan ubahkan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di seri yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.